Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Baik ya. Baik. Alhamdulillah. Salam dan bahagia untuk malam ini. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, pada malam hari ini kita masuk ke tatap maya ke-7 ya, di tanggal 12 Oktober 2024 pada sesi modul 1.5 ya kakak-kakak. Kakak-kakak mungkin sudah membuka LMS-nya pada sesi kali ini, yaitu tentang peningkatan pengembangan kurikulum PJOK ya kakak-kakak. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas modul 1.5 ya. Ada di sana tentang penyusunan program PJOK, kemudian karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, baik, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mohon maaf sebentar kakak-kakak. Mohon maaf, ada gangguan kakak-kakak. Mohon maaf sebentar. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, ulun minta bisa dipimpin doanya dulu untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk itu minta Kak Padli, silakan. Oke, perhatian kepada teman-teman. Kita berdoa sebentar untuk memulai kegiatan malam hari ini sambil menundukkan kepala, berdoa di dalam hati dengan khusyuk. Semoga kegiatan malam ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Semoga dengan diawali doa tadi kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini dan seterusnya apa yang kita kerjakan dan kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, bagaimana sih kakak-kakak? Ulun mau minta informasinya nih dari kakak-kakak terkait dengan makanan favoritnya nih, saya mau tahu nih salah satu dari kakak-kakak atau yang lainnya supaya berbagi, siapa tahu nanti kalau pas ketemu bisa sharing-sharing makanan kah selain sharing-sharing ilmu. Ini ada Kak Roy juga sudah masuk. Yang lain tolong sambil di kontak. Saya mau tahu nih Kak Padli, makanan favoritnya apa Kak Padli? Kebetulan pemakan semua ini Kak, jadi sulit, Oh, bingung kalau disuruh milih. Ya mungkin nasi yang goreng paling lah pada umumnya aja. kali ya nasi goreng. Nasi Baik. goreng ayam dadu. Nah, itu. Wah, di manakah tuh ada? Ya, kalau ayam yang besuir on kurang suka. Oh, ya berarti yang kayak mereka kayak mie ayam itulah ayamnya. Nah, betul Wah, sekali. oke. Kak Robi, Pak. Kak Robi, ini owner Keponi nih, teman-teman ya. Perlu diketahui nanti kalau mau jalan-jalan Apalah, kalau di makanan biasanya kalau di lalapan
sering pesan bebek. Oh, bebek, hati-hati kolesterolnya ya. Ya, tapi pemakan semua aja, Pang. Kalau Iya, makanan tuh pada heeh, pilih-pilih ulun. iya betul betul. Kayaknya kalau guru olahraga memang sama, hampir sama mungkin semuanya lah, memakan semua, makanya Gitu. sehat-sehat badannya. Ya. Baik, ini ada Kak Roy juga nih, bisa open kamera atau lagi ada kegiatan mungkin? Kak Sadi, sudah stay ya? Baik, ulun izin share dulu. Oke, ya. Apa kabar Kak? Apa kabarnya hari ini Kak? Sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Baik, ulun sudah membagikan eh, PPT-nya. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Sudah terlihat ya? Baik, untuk kesepakatan kita bersama masih sama dengan yang sudah-sudah, bahwa yang pertama itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Baik, untuk sesi kita kali ini tujuannya yang pertama yaitu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik, agenda kita pada sesi kali ini yaitu yang pertama backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Baik, untuk yang aktivitas pertama kakak-kakak akan kita masuki dengan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ulun minta jawaban dari kakak-kakak di kolom chat. Jadi menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Baik, ulun minta dijawab di kolom chat ya kakak-kakak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Baik, silakan kakak-kakak jawab di kolom chat. Jadi ini berupa angka ya. Nanti bisa pian jelaskan maksud dari angka yang sudah kakak tuliskan di kolom chat. Apakah sudah ada jawaban? Silakan kakak-kakak. Oke, Kak Joko sudah ada bergabung nih. Jadi menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK?
Mungkin kakak sudah membaca di modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum Merdeka pada tahapan mata pelajaran PJOK. Baik, mungkin ada yang ingin langsung raise hand, silahkan untuk menjawab pertanyaan berikut tadi. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa, Kak Joko. Sudah bisa terbaca ya untuk pertanyaan yang ada di kolom chat. Menurut kakak-kakak nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Mungkin ada yang bisa langsung jawab, silahkan, nggak usah perlu menulis di kolom chat. Bisa klik raise hand. Ada 3 orang lagi ya yang belum gabung nih. Mirta tadi masih di jalan juga. Kak Johan sama Ari Maulana. Ya, sambil dikontak ya kawannya yang masih belum bisa masuk. Mungkin ketiduran atau dan lain sebagainya atau kelupaan bisa dihubungi. Oke, untuk jawaban ulun minta Kak Padli nih. Oke, ulun pulang. Siap. Ya, Kalau enggak skalanya ya sama kayak KKM aja gin 7,5 kah oke. skalanya. Kenapa nih Kak? Karena misalnya ulun bepadah 8 atau 9 artinya kan paham benar nih, menguasai benar siswanya. Kalau ulun bepadah KKM artinya pas-pasan, dipadahkan mengerti kada jua, dipadahkan kada bisa kada jua. Nah, jadi ulun itu aja kalau Oh, menurut ulun. oke. Soalnya untuk kurikulum yang hanyar nih ada beberapa nang ulun kada paham dan tanda kutip bertentangan lawan ulun. Jadi koler menggawe karena bertentangan, terkadang koler jadi seadanya aja. Pertentangannya Menurut di mana Kak ulun. maksudnya Kak? Hah? Pertentangannya yang apanya maksudnya? Gini nah Kak, ulun tuh dulu-dulu sebelum kurikulum Merdeka ini eh, sudah ada, sebelum kurikulum Merdeka ini ada, ulun tuh sudah berpander di sekolah-sekolah, terutama di guru-guru sekolah elit di Banjar. Mm-mm. Kita ini kan dari dulu sudah melaksanakan P5 Kak, guru olahraga ini sebenarnya sudah dari dulu sudah melaksanakan semacam apa ya, yang ada hasilnya itu nah dari produk kita. Contoh, kita merangkai gerakan 4 5 gerakan kan. Terus Mm-mm. kita presentasikan atau kita tampilkan nih di depan. Dan terus anak-anak berhasil dengan baik itu senam irama atau gerakan silat dan sebagainya. Kan itu udah merupakan suatu hasil apa proyek itu. Jadi buat apa lagi kita gabung dengan apa mata pelajaran lain. Terus kan dulu kan kami di SMP apa berdiskusi tentang proyek-proyek ini kan. Nah, jadi itu kurang lah dari awal pengenalannya di Banjar ulun dulu tuh sudah kurang nih. Jadi ya seadanya dan apa seinstruksi kepala sekolah aja itu sih menurut ulun. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Kak Fadli. Baik, mungkin yang lain bisa menambahi atau menanggapi atau menjawab dari pertanyaan yang ulun sampaikan di kolom chat. Kak Robi mungkin? Halo Kak Robi? Iya loh Kak. Ya, siap. Silakan Kak. Eh,
Nggih, kalau menurut ulun sama Pang kayak Kak Padi tadi, ulun kada kawayo menyambat ulun tuh terlalu menguasai benar karena ulun sadar diri aja ketika di lapangan ulun tuh masih banyak kekurangan. Ya kira-kira ulun dari 1 sampai 10 itu ya 7,5 lah Kak. Nggih. Nah, ada kendalanya di mana tuh Kak Robi? Ya Kak, Kendalanya mungkin di mana tuh? Bisa aja kita sambil sharing-sharing lah di sini lah. kalau kendala ulun tuh kayak kada sesuai yang ulun ini Kak. Misalnya ulun bolah modul sudah loh Kak. Mm-mm. Eh, biasanya sudah ulun atur tuh minggu ini untuk kelas 3, minggu ini tuh ulun materi dulu di lapangan di kelas. Minggu depannya baru ulun ke lapangan langsung prakteknya gitu. Nah, maunya murid itu kayak mintanya anak yang Praktek terus lah. iya maunya Pak kita mau olahraga apa hari ini? Mau Oke. olahraga apa hari ini? Nah, itu Mm. susah. Terus ketika dibawa ke lapangan karena akhir-akhir ini nih harinya panas bener loh Kak. Iya. Baru be beberapa menit sudah ada yang ngeluh, "Wah panas ya," nah itu Puyuh, puyuh nah itu jalan. tuh dilema ulun yang ketika Oke. pada saat mengajar tuh itu ada Oke. ya permasalahannya di situ. Jadi ya itu mungkin sama sama ya mungkin permasalahannya dengan kawan-kawan yang lain dan ulun pun juga pernah pernah merasakan hal yang seperti itu. Tapi setelah mengetahui atau mendapatkan ilmu di PKG ini, nanti insya Allah kakak-kakak bisa menerapkan pembelajaran itu bagaimana sih supaya bisa menyenangkan dan bisa berpihak kepada murid seperti itu. Tapi sebenarnya yang disampaikan Kak Fadli tadi itu benar bahwa dan sebelumnya pun di kurikulum ke-13 kita ya yang berkarakter seperti itu kan sebenarnya PJOK ini lebih dulu sebenarnya punya karakter seperti itu. Artinya kita untuk PJOK ini, mata pelajaran PJOK ini kita sudah mencakup keseluruhan mata pelajaran, ya kah? Jadi artinya di pembelajaran kita itu sebenarnya kita sudah memasukkan pembelajaran agama, uh, khususnya agama Islam ya, agama, kemudian apa uh, pendidikan kayak PKN ya, sikap, kelakuan yang bagaimana, karakter anak yang bagaimana, seperti itu. Kemudian matematikanya pun sudah kita masukkan juga dengan cara berbaris, berhitung dan lain sebagainya. Itu sudah artinya sudah masuk ke dalam semua mata pelajaran. Nah, di dalam kurikulum Merdeka pun kita sebenarnya itu tadi yang dikatakan Kak Pardi tadi sebenarnya sudah juga melakukan hal yang itu. Cuman nantinya ada konsep-konsep atau apa namanya pembelajaran prosedurnya yang seharusnya kita memakai apa yang sudah ditentukan seperti itu. Tetapi itu akan mencakup atau kita gunakan dengan menyesuaikan kondisi dan aset yang ada di sekolah kita seperti itu yang di modul yang sebelumnya tentang aset ya kekuatan sekolah itu yang kita manfaatkan untuk mata pelajaran PJOK itu apa saja seperti itu. Nah, untuk pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka ini itu pun harus kita sesuaikan juga nantinya dengan apa yang kita miliki di sekolah seperti itu. Nah, ini ada Kak Roy nih. Itu Kak, minta pendapatnya atau minta tambahan tanggapan nih dari Kakak nih apa yang sudah ulun sampaikan di kolom chat itu. Silahkan Kak Roy. Suaranya belum terdengar. Halo Kak Roy. Tes 1 2. Oke, aman. Silakan. Tes. Ano sih? Ano keluar
Mungkin sinyalnya nih ya, putus-putus suaranya. Suaranya putus-putus nih, ada sendat nih kayaknya nih. Mungkin sinyal ya. Oke, Kak Joko silahkan. Kak Joko posisi di rumah sakit ya? Iya Kak, ulun masih di rumah sakit. Oh, Masih nggih. masih betah. Nggih, mungkin yang apa nih, sesuai yang apa yang tadi anukan di kolom chat, mungkin untuk pemahaman, tentang seberapa dalam pemahaman PJOK, mungkin kalau penilaian ulun lah, kalau ulun pribadi, mungkin kalau soal pemahaman ya skornya ya mungkin 8 lah. Soalnya kalau 7 ya ibaratnya mungkin ngepasti KKM mungkin ya ada sedikit lebihnya. Jadi dari 8 itu mungkin kenapa tidak ibaratnya nggak 9 atau 10 itu mungkin masih ada terkendala baik itu dari fasilitas ke sekolah kita untuk menyampaikan materi maupun dari aspek SDM sendiri dari siswanya Kak. Jadi kita sudah matang untuk merencanakan ini itunya sekalinya pada saat kita pelaksanaan mungkin terkendala itu. Jadi apa yang kita sudah matangkan di perencanaan kita tidak sesuai apa yang kita inginkan. Nah, jadi mungkin itu Kak dari pendapat ulun. Oke, terima kasih Kak Joko. Dari Kak Lukman mungkin, Kak Lukman silahkan. Nggih, enggak. Ya, Kalau ulun mungkin skala ulun untuk pemahaman kurikulum PJOK saat ini mungkin 7 juga. Karena ulun sampai saat ini masih bingung tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, apalagi untuk anak sekolah dasar gitu Kak. kalau selama ini bagaimana Kak pembelajarannya? Yang ulun bingung tuh lah, ulun pernah mencoba gitu kan anak 4 di kelas, ulun masuk kan awal itu ulun jelaskan tentang materi permainan net itu permainan bola voli. Terus yang mau ulun pelajari kan passing bawah dan passing atas. Setelah itu waktu di lapangan ulun bagi per kelompok Kak 4-4 gitu. Ulun kasih bola plastik, terus ulun suruh mempraktekkan gitu. Ternyata anak-anaknya itu tidak melakukan passingnya itu Kak. Malah bermainan ya, belemparan, malah ada ditendang-tendang bolanya gitu. Apakah itu yang dinamakan berpusat pada murid sedangkan tujuan dari pembelajaran kita itu tidak tercapai? Baik. Kalau menurut Kak Roy gimana tuh? Jadi selama ini Kak Lukman merasa itu masih belum berpusat kepada murid ya pembelajarannya? Nggih. Nggih. Pernah mencoba gitu kan, artinya kan murid yang aktif gitu kok Kak. Iya. Belum kasih bola kan istilahnya praktekkan passing bawah, passing atas gitu. Tapi sekalinya malah bermainan gitu nah. Ada yang belemparan, ini malah ditendang-tendang bolanya gitu. Sedangkan kita kan istilahnya hanya sebagai fasilitator. Apa tadi yang sudah kita pelajari di kelas, nah passing bawah seperti apa, passing atas seperti apa kan. Maka seperti itu gitu belajar. Baik. Kak Roy, bagaimana Kak Roy? Oke, tes 1 2. Iya, tes bagus. Siap. Belum nyalain kurang baik tadi di laptop jadi di restart laptopnya. Maaf. Silakan. Apa ini Kak menanggapi dari Kak mana atau ulun sendiri Kak dari sekolah ulun Kak ininya isunya? Silakan Pian tanggapi dulu dengan apa yang disampaikan Kak Lukman tadi. Habis itu Pian jawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Untuk di kolom chat hilang Kak, kirim lagi nanti ulun menanggapi dulu dari siap.
Terima kasih atas waktunya. Jadi sekilas mendengar tadi kan apa namanya tuh sedikit apa namanya pengalaman yang dialami oleh siapa tadi Pak? Kak Lukman. Kak Lukman, nggih. Jadi memang sih kalaunya menurut ulun lah selama ini kalaunya kurikulum itu apa pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu memang peserta didiknya yang aktif dalam pembelajaran. Walaupun kenyataannya kan tadi dikatakan oleh Kak Lukman kan di lapangan sudah mencoba untuk berpusat kepada peserta didik, ternyata kan mereka malah apa namanya di luar dari kegiatan yang sudah di apa namanya ditetapkan gitu. Nah, mungkin kembali lagi kepada guru dan juga peserta didik. Jadi selama kita pembelajaran itu mungkin kita ini kan dulu apa namanya seperti kesepakatan kelas. Jadi di sana nanti mereka akan apa namanya merasa bertanggung jawab atas apa yang dibikin atau diolah kesepakatan tersebut. Misalkan pada saat pembelajaran semua siswa wajib untuk apa namanya mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Guru instruksinya seperti ini harus dilaksanakan. Ataupun kembali lagi ke peserta didik, bagaimana nih misalkan pembelajarannya biar kita sama-sama rame atau biar kita sama-sama bergerak dan menyukai pembelajaran ini, kira-kira kayak apa kesepakatannya gitu Nanggi. Mungkin kan mereka mungkin maunya seperti ini, jadi mungkin bawa ke pembelajaran mereka, misalkan mereka suka melempar-lempar ya anu dulu apa namanya pembelajaran seperti itu dulu mungkin kan, misalkan mereka mau melempar atau apa, cuma arahnya nanti kita memang tujuannya ke passing misalkan seperti itu. Jadi itulah karena kan anak-anak peserta didik ini kan beda-beda tadi apa namanya karakteristiknya, ada yang suka bergerak, ada yang suka apa namanya menyimak, ada yang suka apa namanya itu melihat gambar. Nah itu kan termasuk karakteristik peserta didik. Jadi kita selaku pengajar mungkin lebih mencermati bagaimana gaya belajar mereka seperti itu. Nah mungkin seperti itu tanggapan ulun mengenai karakter kami Lukman. Oke. Apalagi kan kami dari SD ini kan kelas 1 contoh, kelas 1 kan kalau kita mengarahkan ke pembelajaran ini kan pasti mereka tidak fokus karena kan ya masih transisi dari TK, apa ya? dari TK PAUD PAUD. TK PAUD ke SD kan itu pasti tidak bisa kita jadi tinggal kita lagi ini kan pembelajarannya biar mereka tetap pada materi kita, tetapi kan mungkin kita lihat dulu karakteristik mereka seperti itu. Oke. Ya, betul sekali. Baik, kalau menurut Kak Roy nih dari skala 1 sampai 10 untuk Kak Roy sendiri kira-kira berapa dalam pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK? Soalnya tadi sudah dikirim. Ya, itu seperti itu tadi soalnya. Oh. Jadi dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK? Kurikulum mereka begitulah, mereka materi PJOK enggak. Jadi dari awalnya kan ini kan perubahan kurikulum kita ini kalah. Ini tadi dari segi yang jelas kan sudah 3 tahun berjalan ini kan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, jadi di sana kita memang memiliki tantangan yang luar biasa, yang dulunya kita selaku guru di 2013 kan padahal karakteristik itu kan sudah muncul tetapi di di kurikulum Merdeka ini ditekankan lagi dan ditekankan dan guru lebih ke arah fasilitator, artinya sebagai pendamping, sebagai yang jelaskan sebagai fasilitator dalam pembelajaran.
Jadi kalau ulun lah dari 1 sampai 10 tuh ya mengarah ke 70 lah gitu. Artinya berusaha untuk mencoba untuk lebih apa namanya mendalami lagi bagaimana itu kurikulum PJOK yang seharusnya kita laksanakan gitu. Karena kan kita perubahan kurikulum ini artinya kita yang ulun sampaikan kemarin banyak guru-guru yang merasa sudah berada di zona nyaman, jadi mereka tidak mau merubah mindset mereka. Nah itu yang sulit Kak. Karena apa, kalau sudah merasa nyaman ini kan kita biasanya koler berubah gitu. Iya, Artinya kan ini apalagi betul. kan tantangannya luar biasa ini ditambah lagi dengan administrasi yang lumayan banyak kan gitu. Jadi itu membuat para guru-guru yang lainnya mungkin di situ menitik beratkan bahwa mereka lebih baik yang kayak biasa aja gitu. Gitu. Iya, betul. Jadi tujuan kita berubah ini kan ya tujuannya agar ya tadi terpusat kepada peserta didik pembelajaran kita. Kalau yang dulu kan catat, kan setelah itu membaca peserta didiknya. Nah, tidak ada yang mereka itu merdeka dalam belajar. Artinya apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka mau itu kan seharusnya kita dengar. Jadi kurikulum 2000 kurikulum merdeka ini sudah mengarah ke sana gitu. Jadi menurut ulun tadi sekitar 70 lah dari 1 sampai skalanya dari 1 sampai 10 seperti itu. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Gitu. Kak Roy. Untuk yang lain juga aplaus buat yang semuanya yang sudah memberikan tanggapan tentang skala tadi. Baik, ulun izin share screen lagi ya, kakak-kakak. Sudah terlihat? Sudah. Yeah. Nah, di situ ada lagi pertanyaan buat kakak-kakak ya. Silakan jawab di kolom chat kembali. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak jawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Kalau mau langsung jawab silahkan klik raise hand-nya, atau masih mau ngetik di kolom chat silahkan. Menurut versi dan tanggapan kakak ya. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Oke, silakan Kak Roy. Terima kasih. Langsung. Oke. Apa tujuan adanya PJOK pembelajaran PJOK di sekolah salah? Oke. Jadi menurut ulun lah pembelajaran PJOK kenapa ada di sekolah itu banyak manfaatnya atau tujuannya Kak. Menurut ulun yang pertama yang jelas adalah meningkatkan kebugaran peserta didik. Jadi peserta didik tujuan kita kalau mereka bergerak, berkeringat dan bugar itu adalah tujuan utama kita selaku guru PJOK kan biasanya gitu. Yang kedua adalah mengembangkan seperti emosional, mengembangkan mental, sosial. Gitu. Kalau mental itu kan karena PJOK ini sering ada pertandingan, sering ada lomba-lomba, itu merupakan di sana menanamkan mental mereka. Kalau sosial kan seperti mereka sesama temannya itu kan saling berteman bagaimana pada saat
bermain bagaimana itu merupakan karakter sosial mereka, emosional. Jadi kan di sana kita juga menanamkan sikap emosional mereka. Artinya kan biasanya kalau siswa itu kalah atau peserta didik itu kalah dalam bermain atau lomba, itu pasti emosional mereka pasti muncul. Nah di sana PJOK apa namanya fungsi PJOK nanti adalah meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi perkelahian atau segala. Dan kita selaku guru juga sebagai fasilitator pendamping pada saat pembelajaran adalah mendampingi mereka, membantu siswa untuk memunculkan minat dan bakat mereka. Jadi kan PJOK ini biasanya kita memiliki peserta didik itu memiliki karakter yang jelas kan karakter mereka itu misalkan sukanya bermain apa misalkan atau olahraga apa kan di sana kita fungsi dari PJOK. Jadi kita memilih atau memilah apa yang mereka sukai dari olahraga. Artinya jangan sampai siswa peserta didik tersebut cuma menonton, artinya tidak ikut serta dalam olahraga. Baik itu olahraga apa yang kita ajarkan, misalkan kalau putrinya kan tidak suka sepak bola misalkan. Tapi kalau dalam belajar kan kita tetap ini memberikan pengajaran seperti peserta didik yang laki-laki. Tetapi minat mereka ke arah mana, misalkan bulu tangkis, misalkan atau olahraga seperti apa gitu. Juga membiasakan pola hidup sehat. Jadi kan ada biasanya kita pelajaran kita kan masalah pola hidup sehat. Nah di sana juga tujuan adanya olahraga atau PJOK di sekolah. Jadi mengajarkan bagaimana pola hidup sehat, baik itu lingkungan, kesehatan pribadi mereka, dan juga membantu mengembangkan keterampilan motorik mereka, pengetahuan dan menalar mereka. Nah mungkin seperti itu jawaban dari Ulun. Jadi kenapa diadakannya atau tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Kak Roy, luar biasa pemahamannya nih tentang pengembangan kurikulum khususnya mata pelajaran PJOK ya. Baik, untuk ini kita beri aplaus dulu buat Kak Roy. Ini apakah ada Kak Mirta? Nggak ada ya? Kak Mirta masih dijalankan? Kayaknya nggak ada, belum masuk. Sudah masuk tapi belum ada, tapi masih di jalan. Kalau Kak Ari Maulana, ulun minta suaranya nih Kak Ari. Ada ya Kak Ari Maulana? Ada Kak. Oke, siap. Kak Ari ngajar di mana nih? SD, SMP? Martapura, Kak. Oh, iya, siap. SMK 1 Martapura ya. Iya. Oke, siap. Oke, gimana Kak? Kalau menurut tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu diadakan karena yang pertama untuk memasyarakatkan apa yang ada tentang materi-materi olahraga, misal seperti pembelajaran bola besar, bola kecil, terus juga materi-materi olahraga yang lain. Terus yang kedua itu tujuan dari pembelajaran PJOK adalah bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang belajar bergerak sepanjang hayat, Kak. Terus sama kayak Kak Roy tadi tentang juga meningkatkan karakter siswa dengan melalui pembelajaran PJOK. Mungkin itu saja Kak menurut Ulun. Oke, siap. Terima kasih Kak Ari. Aplaus dulu buat Kak Ari nih. Kemudian dari Kak Ari kita ke Kak Hadi. Kak Hadi ada? Halo Kak. Ya, siap. Silakan. Apa tujuannya dari adanya pelajaran PJOK? Sebelum itu ulun membacakan dulu tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi
Tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Nah, karena di tujuan pendidikan ada kata sehat, menurut ulun maka diadakan pembelajaran PJOK di sekolah. Ya itu aja menurut ulun. Terus kali ya. Wah, luar biasa nih, udah baca nih modulnya. Baik, yang selanjutnya buat Kak siapa ya? Kak Mursadi. Oke, izin Kak. Ya, silakan Kak. Ya. Menurut ulun Kak, tujuan pendidikan jasmani yang ada di sekolahan itu tujuannya untuk menyadarkan anak itu bahwa pentingnya akan kesehatan, akan tidak hanya juga fisik, tapi juga di dalam olahraga itu bisa mengembangkan mental, sosialnya juga, karena kan di dalam olahraga itu mencakup luas. Kita bisa berkompetisi, mengikuti ajang olahraga, misalkan kayak ada perlombaan, jadi kita akan bisa bersosialisasi dengan orang banyak kayak itu. Nah, jadi tujuannya supaya kita lebih itu tadi Kak, bisa mengembangkan itu semua, dan yang paling penting itu menyadarkan akan pentingnya kesehatan itu dari ulun Kak. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak. Baik. Jadi kakak-kakak sudah mulai memahami ya tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah itu mengapa diadakan ya kakak-kakak. Jadi untuk ini menurut pencapaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka yaitu pendidikan jasmani jasmani kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian bisa membantu dan memberi dukungan kepada mereka dalam memilih gaya hidup sehat ya, dan aktif secara jasmani. Nah, kemudian yang berikutnya itu bisa membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang meningkatkan nilai-nilai fair play, kemudian kerja tim, kemudian inklusivitas, serta menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat seperti itu sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Betul sekali semua yang dikatakan kakak-kakak bahwa pentingnya atau tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah itu keseluruhan adalah nantinya akan membentuk sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Artinya selama di kehidupan mereka bisa beraktivitas secara jasmani, tidak terkendala oleh bermacam-macam kendala seperti penyakit dan lain sebagainya. Kemudian bisa berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani, kemudian mempunyai kepercayaan diri yang kuat, bisa berkompetensi yang sama dengan dijelaskan kakak tadi, bisa ikut dengan kalau di usia SD itu kan ada kayak O2SN, lomba-lomba dan lain sebagainya, kemudian bisa berkreativitas dalam kegiatan aktivitas jasmani. Kemudian bisa membantu mereka atau memberi dukungan kepada mereka bagaimana cara memilih gaya hidup yang sehat dan aktif secara jasmani. Itu kemudian bisa membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosionalnya yang disampaikan Kak Roy tadi juga, yang bagaimana menerapkan keterampilan sosial emosional itu melalui konteks pembelajaran yang meningkatkan nilai-nilai seperti
jujur, sportivitas, seperti itu, kerja tim itu yang bagaimana, kemudian inklusivitasnya, kemudian menanamkan apresiasi kepada mereka kalau misalnya mengikuti perlombaan, mereka diberikan reward dan lain sebagainya, ataupun dalam pembelajaran pun kita bisa memberikan hal tersebut apresiasi, bisa saja tidak berbentuk nilai, tetapi dengan reward-reward yang lainnya seperti itu. Nah, baik kakak-kakak, mari kita berdiskusi untuk pertanyaan berikutnya ya kakak-kakak. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Baik, untuk hal pertanyaan berikut, ulun minta dari kakak-kakak yang bisa menjelaskan atau memaparkan tentang tanggapannya, baik dari sisi kakak memahami modul maupun di dalam kehidupan kakak, dalam pembelajaran kakak, menyampaikan di sekolah kakak seperti apa. Terlepas dari kurikulum apapun ya kakak-kakak, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Siapa yang bisa menjelaskan nih? Sudah jelas ya pertanyaan dari ulun? Jadi terlepas dari kurikulum apapun ya kakak-kakak, entah itu kurikulum Merdeka, kurikulum 13 yang sebelum-sebelumnya kita laksanakan, yang berkarakter dan lain sebagainya, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang kita ampu dan menjadikannya sebagai acuan selama kakak-kakak menjabat sebagai guru ya, khususnya mata pelajaran PJOK. Ada yang bisa menanggapi? Silahkan. Oke, Kak Roy, silahkan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya tadi, apakah selama ini sudah memahami apa tadi Kak? Apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang kakak ampu dan menjadikannya sebagai acuan? Oh, gitu. Jadi terima kasih atas waktunya. Ya, apakah selama ini sudah memahami mata pelajaran yang diampu, berarti kan PJOK kalah. Jadi untuk memahami pembelajaran PJOK tentu saja sudah kita pahami lah, walaupun intinya sedikit demi sedikit kita dari hal-hal yang baru kan kita coba untuk menampung dan juga melaksanakan apa yang diarahkan selama ini. Misalkan kurikulum berikutnya sebelumnya 2013, sekarang kurikulum Merdeka, artinya kita mencoba untuk memahami itu. Artinya jangan sampai kita stuck di tempat dan tidak ada pergerakan untuk maju. Jadi mungkin selama ini untuk mata pelajaran itu memang sangat penting di sekolah, kan tadi sudah disampaikan yang di awal tadi. Jadi untuk acuan kita di sekolah, jadi kita selaku guru ya semaksimal mungkin bagaimana membuat anak atau peserta didik itu menjadi peserta didik yang merdeka. Artinya karena kita kurikulum merdeka, jadi arahnya memang ke kemerdekaan gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu ada yang kelihatannya murung atau tidak senang atau malas bergerak atau malas berolahraga. Nah, itu yang menjadi tantangan kita selaku guru olahraga. Jadi jangan sampai kita mengacuhkan mereka, artinya semua senang, artinya kalau mereka suka bergerak, suka bermain, suka olahraga, artinya itu pembelajaran PJOK yang kita ampu sekarang ini artinya sudah kita maksimalkan, artinya sudah kita laksanakan mengarah ke peserta didik, artinya berpusat kepada peserta didik. Mungkin seperti itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Roy.
Oke, Nah, berikutnya yang bisa menambahkan silakan. Kak Padli nih. Silakan Kak Padli. Izin Kak, yang lain aja dulu. Ulun masih ada yang dia Oke, ada yang dia aja. siap, Gini, mohon maaf sebelumnya nggih. siap. Yes. Ada yang mau menjelaskan sebelum ulun sebutkan namanya? Kamerta sudah masuk ya? Atau masih di jalan ya? Kita keluar lagi nih, kita keluar kayaknya. Kak Hernanda masih di jalan atau sudah gabung? Sudah, Kak. Siap, siap. Ya, silahkan Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menurut ulun, apa tadi soalnya, Kak? Maaf. Apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan pembelajaran? Maksudnya tujuan mata pelajaran PJOK khususnya ya, dan menjadikannya sebagai acuan. Selama ini kan kita sebagai guru PJOK ini kan sebagai pelarian aja loh, Kak. Pelarian itu istilahnya kayak setelah mereka itu belajar di mata pelajaran yang lain, kadang-kadang kan mereka itu bosan. Nah, kita itu tempat pelarian mereka. Kadang-kadang mereka itu pengen bermain, belajar di luar. Yang dulu mungkin belum banyak guru yang belajar di luar. Jadi, bagaimana cara kita membawa anak itu agar selalu senang dalam pembelajaran PJOK, itu benar-benar harus dikembangkan. Ajarnya di mana Kak? Tuan? Guru SD, SMP, SMA? Oh, di guru SD. Oh, guru SD. Di SDN Sungai Pinang Baru 2. Oh, siap. Oke. Guru madrasahnya Kak. Enggak. Ya dulu kan emang ngajar di madrasah, Kak, di Banjarmasin. Terus lulus PNS itu ditaruh di SD. Nah itu bingung kadang dulu memang bingung kayak rancaknya di acara SMA ada itu kan adit nih kami ini kada melihat lapian Kak. Kada pernah ketemu kayaknya. Atau acara apa nih? Dinas acara banyak ya, kayak senam apa. Kebanyakan lah orangnya mungkin kada terpantau. Nah, ya itu. Oke, nanti kita ketemu di tatap muka ya. Kalau bersembunyi kayak. Ya, tadi kan tipenya suka menyendiri ya. Tapi jar ulun artinya kita di kegiatan ini akan ketahuan. Bingungnya di mana, Kak? Iya. Dulu bingung, Kak. Dulu kan ngajar di madrasah, di SMA ya. Ya. Terus lulus PNS itu di SD. Cara pembelajaran itu beda kan. Kalau di SMA itu anak-anak tuh sudah pintar-pintar, udah siap. Sedangkan di SD ini kita harus lebih aktif. Nah, itu tantangan juga kayak beberapa tahun ini benar-benar beradaptasi jadi orang tuh untuk mengembangkan keterampilan kekanakan tuh sulit bagi ulun yang baru belajar di SD, apalagi ngajar kelas 1, kelas 2 yang kelas rendah itu. Iya, betul. Sulit benar. Nyaman anak SMA lah yang diajari. Tinggi kelas 1 SMA kan udah pintar-pintarnya. Jadi menurut ulun sejauh mana ulun bisa paham tentang kurikulum ini dari dulu juga kayak ulun sudah asal murid itu bergerak berkeringat itu sudah masuk dalam pembelajaran ulun. Keberhasilan misalnya anak-anak itu sudah mau bergerak semua itu berhasil bagi ulun. Jadi sisanya tuh kita tuh tinggal mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab,
kerjasamanya. Untuk SD itu kan emang lebih sulit loh Kak. Iya. Jadi itu tantangannya sih. Iya. Itu aja Kak. Oke. Yang penting anak itu sudah bergerak. Menurut kakak tujuan pembelajaran sudah tercapai ya kak ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kak Fadli sudah siap? Kak Fadli mungkin sudah siap nih. Tadi menyiapkan jawaban kayaknya. Halo, Kak Fadli, silakan. Udah kayak terkajut kayak serangan bukannya menyiapkan jawaban Kak. Cuman tadi belum makan ulun. Oh iya, kata papa, silakan. Nggih. Sambil boleh aja lah. Yang mau minum, mau nyemil-nyemil atau mau makan malam sambil silakan. Mungkin sedikit aja Kak ulun menambahkan atau menanggapi punya Hernanda Aditya tadi. Sebenarnya keluhan kita sama dari kurikulum dahulu sampai sekarang mungkin pengamalan yang sesuai dengan konsep kurikulumnya tuh paling sekitar 10% lah dari guru. Ini menurut ulun lah. Jadi sekian ratusan guru tuh paling 10 menurut ulun yang memakai dengan konsep itu. Kebanyakan dari kita tuh tetap dengan tata cara klasik. Yang penting murid senang, bergerak, happy. Nah, dengan ada hal yang sekarang ini kayak ulun takutnya PJOK tuh kada jadi primadona pembelajaran lagi kayak itu. Nah, kalau kita menuruti guru lain, tata cara yang guru kelas atau guru mapel lain, takutnya guru tuh sama aja kekanakan. Sama aja pada melihati gambar aja juga, sama aja pada melihati video. Baik kita main bola, baik kita berjalanan ke belakang perumahan tuh kan kayak tuh kekanakan tuh cara berpikirnya kadang. Dia apalagi di wadah ulun tuh park bana pahumaan lawan lulubakan gitu. Gimana kekanakan ke belakang. Luar biasa. Nah, jadi ulun takutnya kita kan dari awal minggu pertama, minggu kedua kan kita bebahasan yang jadi primadona, guru PJOK kada ada dicari guru PJOK tuh di ketujuh kekanakannya. Nah, ulun takutnya dengan kita full menerapkan kurikulum yang ada tuh ulun ada yakin lah pokoknya ada keraguan kayak itu nah untuk siswa suka dan inya kembali mengidolakan kita tuh nah ulun makanya ulun di kawan-kawanan ulun tuh meskipun ulun banyak umpat pelatihan atau apa tetap aja biasa aja ngajarnya atau kada bisa lah menggurui kekawanan kene ulun tetap dengan cara ulun bahjun kayak bahari jua julun cara ulun tetap julun kayak itu soalnya kan dilihat faktor lingkungan juga kita tuh kadang bokoyo dengan fasilitas kita lengkap, tata cara mengajar kita bagus. Tetap kayak itu memang kayak berdasarkan karakteristik itu nah dari siswa, lingkungan dan kebiasaan. Kayak mungkin itu aja tanggapan ulun. Sedikitnya rada curhat dan protes, Bang. Iya, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tempatnya berbagi ya di sini, curhat, sharing. Bagaimana sih kakak-kakak di berbagai jenjang di sini dikumpulkan bisa menyampaikan keluh kesahnya ataupun berbagi pengalaman tentang pembelajaran PJOK yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. Disesuaikan dengan fasilitas yang ada ya kakak. Kayak Kak tadi kan barak pahumaan jar. Jadi bisa aja dimaksimalkan aset yang ada tuh. Misalnya pembelajaran apa yang cocok misalnya yang bisa dimasukkan ke dalam aset data sarana yang ada seperti itu. Yang lubak-lubak banyak itu kan bisa aja. Tadi begulat di banihnya kayak boleh ke sekolah licakan selawar. Masya Allah. Pada ketaguran lah berarti lah. Luar biasa. Oke, betul sekali ya tadi ya. Sependapat sih sebenarnya dengan Kak Fadli juga dengan yang lainnya bahwa sebenarnya nanti kodratnya untuk mata pelajaran PJOK ini akan hilang nantinya ya primadonanya nih dan tanda kutip artinya bahwa pembelajaran PJOK yang tadinya sudah bagus sudah artinya sudah disenangi oleh anak-anak tiba-tiba kita mengikuti program atau kurikulum yang ada hampir menyamaratakan dengan guru-guru di guru kelas misalnya menggunakan media pembelajaran
seperti video dan lain sebagainya, itu malah menjadi nantinya anak-anak itu mungkin image-nya tuh sama aja juga dengan Ibu Anu jar lah, mungkin lah seperti itu. Sama aja juga dengan wali kelas ulun ya kayak itu aja belajarnya. Nah itu tadi. Jadi di sini kita nantinya belajar akan bagaimana cara memberikan pembelajaran itu yang benar-benar menyenangkan dengan metode atau model pendidikan ya kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak di modul 2.4 nanti di tatap muka, kakak-kakak kita semua akan mempraktekkan simulasi bagaimana sih menerapkan pembelajaran itu dengan menggunakan pendidikan kebugaran, pendidikan yang berbentuk seperti sport education model, SEM, seperti itu luar biasa nanti manfaatnya yang akan bisa kakak bawa nanti di sekolah kakak-kakak seperti itu. Itu sebagai bayangan saja. Bagaimana nantinya kita mengetahui, sebenarnya pembelajaran ini bisa kita kita aplikasikan menjadi sebuah pertandingan kompetensi yang bisa nantinya dipimpin atau dimainkan perannya oleh murid kita sendiri. Nah, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja seperti itu. Mungkin kakak-kakak nanti akan lebih mengetahui lagi, lebih dalam lagi untuk bisa mempelajari hal tersebut nanti pada saat tatap muka ya kakak-kakak. Baik, kita lanjut ya. Luar biasa. Nah, jadi dalam konteks kurikulum merdeka itu apakah tujuan-tujuan ini bisa kita capai seperti itu? Nah, mungkin di sini ya kakak-kakak kita bisa memahami tujuan umum yang penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran itu. Jadi untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP ya kakak-kakak capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Mungkin kakak-kakak selama ini sudah juga menerapkan hal tersebut atau bahkan mungkin memakai RPP saja atau modul ajar yang sudah dimodifikasi sendiri itu merupakan kewenangan kakak-kakak menyesuaikan dengan kondisi di lapangan atau sekolah kakak-kakak ya. Jadi sebenarnya pemerintah selama ini sudah menurunkan tujuan umum dari pembelajaran itu ke dalam capaian pembelajaran, kemudian kita sebagai guru atau satuan pendidikan itu bisa menurunkannya kembali ke dalam tujuan pembelajaran atau TP. Baik, bagaimana sih memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung itu fokus pada materi ya kakak-kakak atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid seperti itu. Baik. Di dalam proses backward design, dalam pengembangan kurikulum secara umum ya kakak-kakak melalui ada 3 tahapan di bawah ini. Yang pertama yang satu nih mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kita mempunyai kurikulum, kemudian kita memiliki acuan seperti capaian pembelajaran yang ada di kurikulum tersebut seperti itu. Kita harus mengidentifikasinya apa saja capaian pembelajaran yang harus nantinya akan kita capai untuk mendapatkan tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan metode penilaiannya. Nah, metode penilaian seperti apa yang akan kita berikan nantinya kepada murid-murid kita? Apakah nanti dimasukkan ke dalam penilaian formatif, sumatif, kemudian apakah ada penilaian yang di luar dari pembelajaran seperti penilaian PTS dan yang akhir semester seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan atau merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya seperti itu. Backward design ini merupakan proses sistematis ya kakak-kakak yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design di sini juga pada akhirnya bisa membantu guru menyelarasakan antara tujuan,
langkah pembelajaran dan penilaiannya. Nah, di sini kita di aktivitas kedua, kakak-kakak kita bisa ada ulun share dulu lah. Di aktivitas kedua ini kita akan menyusun program ya. Jadi, nah penyusunan program untuk PJOK ya kakak-kakak untuk aktivitas kedua. Di sini ada slide kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini. Nah, di atas ini ada kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ternyata salah kakak-kakak. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum dan itu pun dinyatakan salah. Kemudian yang di bawah adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, di sini merupakan definisi yang benar bahwa kurikulum itu adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Dan ternyata hal tersebut masuk ke dalam kurikulum PJOK yang kita kuasai dan kita ketahui yang kita laksanakan pada setiap kegiatan pembelajaran kita. Artinya pembelajaran kita itu meliputi dari keterampilan, ada pengetahuan dan sikap juga. Keterampilan tersebut pun memiliki gerak dasar ya kakak-kakak, apalagi khusus kita untuk PJOK seperti itu. Nah, komponen dari kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka itu yang pertama ada struktur kurikulumnya, kemudian yang kedua ada capaian pembelajaran, kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Jadi setiap sekolah yang tempat kakak mengajar itu berbeda-beda ya kakak-kakak untuk kurikulum satuan pendidikan itu. Artinya maksudnya kurikulum itu standarnya satuan pendidikan berbeda dengan satuan pendidikan di tempat ulun, berbeda dengan satuan pendidikan di tempat kakak-kakak seperti itu. Dan penggunaan perangkat ajarnya pun mungkin bisa saja berbeda. Mungkin ada yang mengadopsi dari yang sudah disediakan pemerintah ataupun bisa memodifikasi sendiri. Seperti itu untuk pembelajaran dan asesmennya pun bisa saja kakak-kakak melaksanakannya dengan cara yang berbeda-beda juga sesuai dengan karakteristik tadi ya kakak-kakak, karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik sekolah seperti itu. Nah, aset-aset apa yang dimiliki sekolah seperti itu. Kemudian capaian pembelajarannya pun yang kita laksanakan bisa saja sama yang dilaksanakan di sekolah kakak maupun yang dilaksanakan di sekolah ulun seperti itu. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Seperti itu yang sudah ulun jelaskan tadi. Ini bisa menjadi kabar gembira ya kakak-kakak bahwa kita dapat menyusun program yang relevan dan kultur gerak di mana peserta didik tinggal seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan atau menyusun program kita yang relevan dengan keadaan kultur gerak itu maksudnya sesuaikan dengan kultur gerak yang ada di mana peserta didik tinggal. Seperti misalnya contohnya tadi seperti Kak Fadli tadi ya, artinya kulturnya kondisi atau sarana yang di sekolah ataupun keadaan itu berada di dekat persawahan seperti itu. Mungkin nanti jalan ke Kakak Hernanda daerah pegunungan seperti itu ya. Jadi berbeda. Jadi sesuaikan dengan menyusun program tadi sesuaikan atau relevan dengan keadaan yang ada seperti itu. Nah, mari kita berbagi kakak-kakak pada saat ini untuk menyusun kurikulum PJOK. Jadi kita berbagi. Ulun kopikan pertanyaan ini di kolom chat, silahkan kakak-kakak tulis ataupun nanti akan berbagi secara langsung. Nah, yang pertama pertanyaannya bagaimana Bapak atau Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari
pengalaman kurikulum mata pelajaran PJOK. Baik, ini kopikan dulu di kolom chat ya, supaya kakak bisa membaca berulang-ulang untuk soal yang berikut ini. Bisa terbaca, Kak? Sudah ada ya? Ya, bisa. Nih, silakan, Kak. Jadi bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Baik, bagaimana kakak? Apakah ada sudah yang bisa menjelaskan atau memberikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan yang sudah ulun sematkan di kolom chat? Kak Lukman, bagaimana? Belum Kak, belum siap. Oke, siap. Kak Joko? Iya, siap Kak. Oke, silakan Kak. Oke. Jadi bertanya tadi bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Jadi kalau menurut ulun Kak, untuk merancang program PJOK itu mungkin kita mengacu pada kurikulumnya dulu Kak, yang ditetapkan pemerintah. Lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa di sekolah. Jadi harus ada terkaitan Kak, agar semuanya itu saling berkesinambungan. Jadi apa yang dibutuhkan siswa, apa tujuannya, tujuan kita untuk menyampaikan materi itu bisa tersampaikan ke siswa. Habis itu kan kita tujuannya itu untuk membuat peserta didik kita itu kan tetap bugar, tetap sehat. Gimana caranya loh Kak? Jadi yang mungkin itu tadi kita harus merancang terlebih dahulu apa yang mau kita lakukan dalam proses penyampaian materi di sekolah. Mungkin itu Kak. Itu ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Baik, yang lain? Kak Nursadi? Izin Kak. Siap, silakan. Jawab dari pertanyaan kakak tadi, bagaimana saya selama ini merancang program PJOK. Saya
merancangnya biasanya mengacu pada minat peserta didik, tapi sesuai dengan mata pelajaran, misalkan PJOK kan kita melihat di buku juga gitu. Nah, merancangnya sesuai dengan yang apa yang ada di buku, tetapi dirancang bagaimana supaya lebih menarik dan lebih bisa disenangi murid gitu. Jadi mencari materi, menetapkan tujuan pembelajaran dulu yang jelas, mengambil biasanya ulun dari buku, bisa juga dari internet gitu. Biasa ulun mengambil yang merancangnya ini. Di situ membuat pembelajaran itu lebih menarik ya, apa supaya anak itu apa ya lah, senang lah mengikuti, misalkan menampilkan video pembelajaran dulu. Biasanya kan anak tuh senang kalau ulun kan dari di desa gitu tuh. Jadi kalau kada terbiasa masih yang kayak menampilkan video pembelajaran, jadi senang lah kalau kayak ditampilkan video kayak itu. Tapi biasanya anak itu kalau kita tampilkan video pembelajarannya, Pak melihat yang lain ya. Itu biasanya kendalanya Pang kalau dari ulun. Tapi ulun merasa melihat pas anak yang senang kayak itu, senang juga kayak itu. Nah, tapi kendalanya tadi ya itu bisa anak melihat yang lain itu sih dari ulun Kak. Betul, betul. Baik. Sudah ya Kak? Udah. Oke, terima kasih Kak Mursadi. Mungkin kalau di daerah Kak Mursadi lebih jarang Kak anak-anak mendapatkan pembelajaran yang misalnya diawali dengan menonton video-video seperti itu ya Kak ya. Jadi lebih senang awal-awalnya. Bagus sekali itu bisa diterapkan juga. Artinya kita bisa menyesuaikan dengan kultur si anak tadi, di mana dia bergerak, seperti itulah keadaan peserta didik kita. Baik, berikutnya ulun minta lagi Kak Hadi. Ya, hadir Kak. Ya, silakan Kak. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran? Nah, jadi ulun selama ini merancangnya dengan menganalisis dulu kebutuhan yang esensial di sekolah. Kemudian ulun menyusun tujuan pembelajaran. Ya, jadi berdasarkan itu Kak ulun menyusunnya. Oke. Jadi melihat tujuan pembelajaran dulu ya Kak ya. Oke. Jadi sebelum merancang pembelajaran program untuk pembelajaran PJOK di sekolah, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa, ya kan? Oke, terima kasih Kak. Mungkin dari Kak Robi. Kak Robi ada? Kak Robi masih ada? Kayaknya keluar ya? Oke. Kak Johan tadi. Oh, silakan Kak Roy. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, untuk pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Jadi jelas Pak suaranya. Jelas sekali. Oke. Jadi PJOK ini pertama-tama dulu itu tidak hanya berfokus pada pengembangan fisik siswa kan Kak. Jadi tetapi juga pada aspek mental dan sosial mereka. Jadi pengembangan kita bukan dari fisik, misalkan suruh olahraga lari, tetapi juga kita harus menekankan kepada aspek mental dan sosial mereka. Adapun rencangan yang mungkin
bisa dilaksanakan, yaitu sama seperti apa yang disampaikan kakak-kakak sebelumnya. Yang pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi kita tetapkan dulu tujuan pembelajaran yang jelas. Maksud di sini mungkin langkah-langkahnya berurutan sistematis dari tujuan pembelajaran. Setelah itu baru kita memilih materi yang relevan dan mungkin edukatif terhadap peserta didik. Jadi harus mempertimbangkan nilai edukatif serta relevansi terhadap kehidupan sehari-hari siswa. Yes. Berikutnya mungkin menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Jadi sama seperti yang disampaikan siapa sebelumnya tadi itu mengenai pembelajaran yang menggunakan LCD atau video-video yang ditampilkan, yang mana nantinya mereka suka ataupun gembira melihat video-video yang kita tayangkan, apalagi mereka tidak pernah kita tayangkan video-video melalui LCD ataupun melalui laptop ataupun HP. Mereka pasti antusias. Nah, ini nantinya pendekatan pembelajaran yang inovatif. Jadi membuat mereka senang, gembira. Nah, setelah itu kan mungkin bisa kita laksanakan prakteknya nanti di lapangan. Jadi pembelajaran di kelas dulu mereka melihat, mungkin mencermati video-video atau gambar yang ditayangkan di kelas. Nanti setelah itu kan tetap kita laksanakan kegiatan pembelajaran prakteknya di lapangan. Artinya mereka sudah mengetahui gerakan-gerakan yang mungkin nanti akan dilaksanakan di lapangan. Setelah itu mungkin nanti evaluasi. Jadi setelah itu nanti kita mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan. Jadi setelah apa langkah-langkah rancangan yang sudah kita laksanakan tadi, nanti dievaluasi lagi di akhirnya, nanti apakah ada perlu tambahan atau perlu kita kaji ulang lagi program atau rancangan yang kita bikin tadi. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Roy. Pendapatannya luar biasa. Baik. Ya, dulu ya, kakak bentar lagi. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan kembali kakak-kakak, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Jadi maksudnya apa saja yang selama ini ya yang kakak anggap itu menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK kakak yang kakak sudah berikan pembelajarannya selama ini. Baik, ini untuk jawaban ini ulun minta Kak Lukman. Silakan. Iya. Jadi Silakan. sesuatu yang bernilai katanya. Ya. Dipelajari di kelas PJOK. Mungkin melihat anak-anak gembira gitu Pak. Setelah bosan kan istilahnya hanya belajar di kelas selama seminggu gitu. Kan istilahnya anak-anak itu tidak mungkin bermain di kelas, main bola di kelas, lempar-lemparan di kelas gitu kan. Setelah pembelajaran PJOK mungkin semua hobi mereka, semua bakat mereka bisa tersalurkan gitu. Ya, jadi sebenarnya anak-anak tuh lebih sukanya itu pembelajaran di luar kelas ya sebenarnya. Jadi dan hal tersebut bisa mereka lakukan pada saat mata pelajaran PJOK. Seperti itu. Itu ya Kak ya. Jadi itu suatu nilai yang sangat berharga mungkin ya menurut kakak ya, bahwa untuk pembelajaran yang diterima murid itu di kelas PJOK yang kakak pimpin, yang kakak laksanakan, artinya melihat anak-anak itu bergembira, senang dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sudah merasa
hal yang suatu kepuasan tersendiri ya, Kak. Seperti itu ya. Oke, baik. Silahkan Kak, siapa lagi ya? Kak Robi, nggak ada tadi lah. Kak Padli, tuh senang nih dengar Kak Padli. Iya Kak, siap. Oke, sudah tuntut kalau nyemilnya. Nyemil nang lain pulang nang asik. Ah, Enak. nunggu Oke, oleh-olehnya aja kan Ana. mah lawan Ustadz Solehnya banyak bawa. Oke, siap, silakan. Oke Kak, mungkin sedikit di sini yang paling bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK itu mungkin bagi orang lain sedikit terlupakan lah karena tujuan pembelajaran selalu dia bergerak, lalu sedikit penyimpang aja Kak ke hal afektif gitu. Nah jadi menurut ulun yang sangat bernilai juga yang dipelajari murid di kelas PJOK itu bagaimana dia bermain jujur, bagaimana dia menghormati teman yang lain, terus bagaimana berurutan gitu, disiplin dia main, kalau waktunya habis dia stop. Nah mungkin pembelajaran dari segi nilai afektif itu yang bernilai bagi ulun di pembelajaran PJOK. Mungkin di kelas dapat dia seperti itu diarahkan oleh wali kelasnya. Tapi kan pada saat dia di permainan yang dia sukai dan dia bisa melakukan beberapa kedisiplinan, beberapa hal yang jujur itu menurut ulun sesuatu nilainya yang tinggi gitu. Dibandingkan dengan inya di kelas menambah 8 tambah 8 kemudian hasilnya 16 katanya pada bisa membaca. Nah, kemudian mungkin hal yang seperti ini yang bagi ulun yang tinggi nilainya. Oke Kak, cukup. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa nih pengamatannya. Jadi artinya yang sangat bernilai itu pada saat dipelajari murid di kelas PJOK itu tentang sikapnya ya, efektifnya ya Kak Padli. Karakter anak itu yang bagaimana mereka bisa menjadi disiplinnya bagus, kejujurannya, sikap kerjasamanya dan lain sebagainya seperti itu. Baik, ulun kembali lagi bahwa di sini kita mempunyai 6 faktor ya kakak-kakak yang mempengaruhi pengembangan program PJOK di sini. Baik, share dulu. Nah, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, kakak-kakak. Yang pertama, atau yang ke-1 itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua ada konteks masyarakat. Yang ketiga waktu. Yang keempat alokasi jam pelajaran. Kemudian yang kelima cakupan dan tahapan. Dan keenam teknologi. Nah, di keenam faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK di sini, ulun rasa kakak-kakak sudah bisa memahaminya bahwa kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu satu sekolah itu berbeda-beda. Jadi jangankan satu sekolah, satu anak dengan satu yang lainnya pun berbeda-beda antara kebutuhan dan karakteristiknya. Jadi kita sebagai guru tadi yang pertama untuk melakukan sebelum melakukan pembelajaran itu kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan si anak, bagaimana sih karakteristik peserta didik itu yang nantinya akan kita jadikan satu dari beberapa macam kebutuhan dan karakteristik tersebut kita olah menjadi satu tujuan untuk mencapai pembelajaran PJOK yang sesuai dengan harapan kita tadi. Kemudian konteks masyarakat di sini yaitu bahwa kita sebagai guru harus mengetahui juga bahwa murid untuk mengembangkan program PJOK ini kita harus tahu konteks masyarakat itu artinya apa. Kemudian waktunya kita bisa memaksimalkan waktu, menyesuaikan untuk jam pelajaran kita waktunya berapa,
disesuaikan, jangan sampai kurang maupun berlebihan. Kemudian untuk alokasi jam pelajaran juga kita sesuaikan di dalam modul pembelajaran modul ajar itu atau RPP kita sudah cantumkan juga dengan alokasi jam pelajaran kita berapa untuk uh, satu pelajaran itu alokasi waktunya. Kemudian untuk cakupan dan tahapannya juga kita sudah ketahui bagaimana apa saja tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian teknologi seperti apa yang kita gunakan, misalnya tadi dengan kayak kamu tadi bisa memakai alat peraga seperti LCD dan menayangkan video pembelajaran. Artinya teknologi yang dipakai adalah yang berbasis pembelajaran yang dilaksanakan kamu tadi, contohnya seperti berbasis teknologi seperti itu. Baik. Nah, di aktivitas yang ketiga yang terakhir ya, kakak-kakak, kita ada karakteristik utama dari kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Mungkin kakak-kakak sudah membaca di modulnya. Jadi di sini ada pertanyaan nih kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Baik, menurut kakak nih, setelah kita mulai mempelajari beberapa slide yang sudah kita lewati tadi tentang pembahasan mengenai pengembangan kurikulum PJOK, kata kuncinya menurut kakak-kakak yang sudah kita bahas dari tadi. Silakan. Kira-kira nih menurut kakak-kakak kata kunci apa yang berulang kali kita bahas di sini dalam mengembangkan kurikulum PJOK tadi? Ada yang bisa? Ada yang bisa menanggapi? Ada Kak Joko? Baik Kak, mungkin untuk kata kunci dari pembahasan kita itu mungkin menurut ulun Bang lah itu tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Nah mungkin itu Kak. Siap. Terus sekali ya Kak. Selain itu mungkin ada yang lain lagi? Ada yang lain? Baik. Cukup ya kakak-kakak. Baik. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka di sini, yaitu yang pertama fokus pada materi esensial ya kakak-kakak, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik atau karakter peserta didik tadi. Kemudian yang kedua pengembangan kompetensi dan karakter, itu pengembangan kompetensi apa saja, yaitu sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang berikutnya fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan, kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, baik kakak-kakak, di sini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi ya kakak bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu kakak-kakak, pendidikan itu hanya dapat menuntun pendidik itu kita sebagai pendidik itu tidak hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik itu
hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya ya, bukan dasarnya. Jadi untuk hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kodrat anak itu sebenarnya dari lahir sudah ada seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Gitu. Baik, kakak-kakak, untuk sesi terakhir kita pada malam hari ini, yang pertama kakak-kakak itu dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke kakak-kakak, ya adakah yang ditanyakan dari pertemuan kita hari ini, pada malam hari ini? Pada modul 1.5. Ada yang ditanyakan kakak-kakak sebelum kita akhiri? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Gak ada ya? Sudah paham semua nih kayaknya nih, luar biasa nih. Atau ngantuk ya? Baik. Jadi nanti kita lanjut di tanggal 17 ya kakak-kakak, di hari Kamis. Ada modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ada 2 JP di sana, nanti silahkan kita tentukan nanti jam pertemuannya. Untuk tugas-tugas kakak nantinya silahkan dicek kembali untuk di 1.5 ini modulnya ada refleksi pengembangan kurikulum PJOK ya kakak-kakak yang perlu kakak lakukan tugasnya. Kemudian nanti masuk ke modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Baik, kakak-kakak sampai di sini apakah ada yang dipertanyakan atau sudah cukup sebelum kita tutup? Ada yang ditanyakan mengenai hal tugas dan lain sebagainya? Iya, Mungkin cukup Pak, dari Ulun. Silakan Kak Joko. Iya, mungkin cukup Kak. Oke, Kak Roy, silakan. Oke, mungkin dari Ulun juga cukup. Jadi untuk selama ini kan mungkin keteteran tugas, jadi berikutnya mungkin diusahakan lagi lebih ini melihat. Untuk video kemarin, tugas video kemarin itu berarti kita tinggal menentukan berapa menit untuk untuk video pembelajaran yang 30 menit itu, berarti kan kita sendiri yang menentukan nanti lah. Iya betul dari, Kak. dari awal. Iya. Dari awal sampai. Jadi nanti yang untuk video pembelajaran itu Pian mengupload modul ajarnya itu sesuaikan nanti dengan video pembelajarannya. Jadi jangan sampai beda ya antara modul ajar yang diupload dengan videonya, materinya maksudnya seperti itu. Jadi kan akan bagi dari 30 durasi itu 5 menit misalnya pemanasan, 20 menit inti, kemudian 5 menitnya pendinginan.
Jadi usahakan video itu jangan sampai kurang dari 30 menit. Kalau lebih sedikit tidak apa-apa. Oke. Cuma untuk pengumpulan tugasnya nanti 30 menit itu kemana nanti anunya Kak? Maksudnya uploadnya nanti. Itu nanti masuk di modul 2.1.b. Jadi di situ nanti ada dibuka atau yang sudah menyelesaikan modul sebelumnya nanti terbuka. Nah, di situ ada tautan untuk memasukkan tugasnya seperti modul ajarnya yang diupload. Kemudian untuk video itu pian tautkan dulu di Drive ataupun YouTube. Jadi linknya aja karena yang linknya aja ya tadi kepikirannya tadi kan dikira videonya yang diupload ke sana kan lumayan memakan waktu. Jadi linknya aja boleh di Drive, boleh di YouTube. Kalau misalnya kakak mau mempublikasikan, silahkan aja kalau punya channel YouTube-nya. Adanya masalah nanti bisa supaya jadi referensi yang lain juga. Siap. Ya, jadi pengumpulan itu atau penyelesaian tugas yang video itu di tanggal 22 ya kakak-kakak, sebelum kita melaksanakan tatap muka di tanggal 27. Siap Kak, masih. Oke, sama-sama. Ada yang lain lagi? Sudah jelas ataupun ada yang ditambahkan? Cukup ya? Sudah cukup kakak-kakak? Sudah cukup ya? Oke. Yang lain mungkin sudah cukup mungkin ya? Iya, cukup Kak. Oke, siap. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, Ulun minta kembali doa penutup dari Kak Fadli. Oke, izin. Alhamdulillah malam ini kita sudah selesai kegiatannya. Kita berdoa di dalam hati masing-masing kembali. Semoga kegiatan ini bermanfaat di kemudian hari dan jadi acuan sebagai pembelajaran PJOK di sekolahan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak ya kakak-kakak atas atensinya pada malam hari ini pada tatap maya ke-7. Kemudian kita sambung kembali bertemu lagi di tatap maya ke-8 di tanggal 17 Oktober hari Kamis nanti. Kakak-kakak bisa menentukan kembali waktu yang akan dilaksanakan. Baik kakak-kakak, bahwa ada kutipan ilmu itu bukanlah apa yang kita hafal ya kakak-kakak, melainkan apa yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam beberapa bulan ke depan, dari awal sampai akhir nanti, mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun anak didik kita di sekolah. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Bisa buka kamera dulu sebelum kita foto bersama. Nah, kelihatan nih yang bungas-bungas nih. Ayo, yang lain silahkan buka kameranya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Silahkan Kak Roy bisa ambilkan. Semangat Kak. Iya, semangat ya. Biar malam-malam semangat, tetap semangat. Jos. Malam minggunya terpantau di Zoom aja nih. Ya siap. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan, baik itu dari perkataan dan perbuatan ulun. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat beristirahat, selamat bermalam minggu, selamat berkumpul dengan keluarga dan rekan-rekan yang lainnya. Pak Fajar juga selamat berjuang kembali. Mungkin masih ada pertandingan ya. Selesai Kak. Oh sudah selesai, tinggal pulangannya lagi. Oke. Oke, banyak bawa medali ya. Selamat dulu untuk Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan. Siap. Luar biasa. Ya.
Oke, terima kasih banyak ya kakak-kakak. Ulun akhiri Zoom kita pada malam hari ini dengan kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kelas 150. Marai. Ya.